Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Fitri Anggreni, salah satu mahasiswi di STI BPD Bank Jateng, Semarang. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin atau melakukan analisis regresi sederhana melalui SPSS. Nah, untuk soalnya sendiri ada di sebelah kanan. Soalnya itu PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, di sini kita lihat ada sekitar 20 sampel. Nah, masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, jadi kita langsung aja pergi ke SPSS-nya. Nah, kita pergi ke variabel view-nya dulu, lalu kita masukin data-datanya. Oke, di sini kita typing masa kerja. Di sini type-nya numerik. Nah, untuk desimal sendiri kita ganti jadi 0. Ini diganti, ini tetap bisa atau mau diganti. Nah, measure sendiri kita ganti jadi scale. Lalu yang kedua, kita masukin gaji. Nah, ini juga sama desimalnya 0. Dan measure-nya scale. Nah, jika udah, lalu langsung kita pergi ke data view untuk masukin data di sini. Nah, setelah semua data kita masukkan, kita langsung pergi ke bagian analis. Nah, di sini kita pilih yang regression, terus kita pilih yang linear. Nah, di sini untuk bagian gaji, kita masukin ke sebelah dependent. Nah, untuk masa kerjanya kita masukkan independence. Nah, habis itu, kalau udah, kita langsung masuk ke bagian option. Nah, di sini kita bakal pakai entry 0,05 dan removalnya 0,10. Nah, di sini kemudian centang di bagian include constant in equation. Nah, untuk missing value-nya sendiri, kita gunain yang include case lead twice. Nah, jadi yang ini ntar kita pencet. Habis itu kita continue. Nah, setelah itu kemudian kita pilih yang statistik. Nah, di sini bagian regression convention-nya kita pilih yang estimate, lalu kita centang yang model fit, kemudian kita pencet juga yang descriptive, kemudian jika udah, lalu kita klik continue. Kemudian kita oke. Baik, ini adalah hasil uji data tadi. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari gaji itu minnya adalah 675,00 dengan standar deviation-nya itu 213,060 dengan N-nya 20. Dan untuk masa kerja sendiri itu minnya 8,70 dengan standar deviation-nya 3,895 dan N-nya juga sama 20. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, di mana pertanyaan tersebut adalah apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa angka korelasi antara masa kerja dengan gaji pegawai yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi searah. Artinya, semakin besar masa kerja, maka akan membuat gaji pegawai cenderung akan meningkat. Untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji secara signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas sigmanya sebesar 0,00 di sini yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan ini mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan?
Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai itu adalah sebesar 0,9206, di sini bisa kita lihat. Nah, atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Pengaruh masa kerja terhadap gaji pegawai itu sebesar 85%. Sedangkan pengaruh variabel lain di luar modul tersebut itu sebesar 15%. Nah, kecenderungan gaji pegawai itu secara umum akan mengalami kenaikan atau akan meningkat. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.